Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan hari ini terambil dari Yeremia 17 ayat 5 dan 8 dengan tema mengubah kutuk menjadi berkat. Dengan temanya mengubah kutuk menjadi berkat. Firman Tuhannya Yeremia 17 ayat 5 sampai 8 saya akan bacakan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya seperti semak bulus di padang belantara, ya tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ya akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Di Yeremia 17 ini, ayat 5-8 ini adalah tentang bagaimana ada dua hal yang dimana bisa terjadi kutuk dan bisa menjadi berkat. Saudara, pilihan ada di tangan kita, kutuk atau berkat. Yeremia 17 ini menjelaskan bagaimana kutuk bisa terjadi atau hukuman itu bisa terjadi di dalam diri kita. Ada tiga hal yang membuat hukuman atau kutuk itu bisa terjadi dalam diri kita. Yang pertama di sini katakan Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang pertama adalah orang yang mengandalkan manusia. Artinya gini, ketika kita mengandalkan manusia lebih daripada Tuhan, mengandalkan orang tua kita, mengandalkan saudara kita, mengandalkan pribadi yang terdekat, istri kita lebih daripada Tuhan, anak kita lebih daripada Tuhan. Dengar baik-baik. Ketika kita mengandalkan manusia lebih daripada Tuhan, kita tidak menaruh andalan kita ke Tuhan dan kita lebih mengandalkan ke manusia, kita sudah hidup di dalam kutuk atau sedang hidup di dalam hukuman. Tuhan menjadi marah ketika kita melakukan itu. Yang kedua adalah yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi yang kedua adalah ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan skill kita, mengandalkan kemampuan, kepintaran kita, ketika kita lebih mengandalkan koneksi kita lebih daripada Tuhan. Dengar baik-baik. Ketika kita mengandalkan itu lebih daripada Tuhan, mengandalkan kekuatan kita, kesanggupan kita, kemampuan kita lebih daripada Tuhan, kita sedang hidup di dalam kutuk. Tuhan sedang kita sakiti dengan kesombongan kita. Dan itu kita membuat hidup kita di dalam kutuk atau hukuman atau teguran Tuhan. Yang ketiga adalah yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ketika saudara tidak lagi rindu akan Tuhan, tidak lagi ingin perkara-perkara rohani, saudara tidak rindu lagi untuk mendekat dengan Tuhan, saudara tidak rindu untuk kehadiran Tuhan dalam hidup saudara, saudara tidak rindu lagi akan perkara-perkara rohani, saudara sedang hidup di dalam kutuk. Ketika saudara tidak rindu lagi untuk bergereja, tidak lagi untuk beribadah, bersekutu dengan Tuhan melalui pujian, penyembahan, dan doa, saudara sedang hidup di dalam kutuk. Dengar baik-baik, sedang hidup di dalam hukuman, sedang hidup di dalam teguran Tuhan. Kenapa? Karena kita menjadi pribadi yang sombong. Kita merasa saya sanggup, saya tidak butuh Tuhan. Dan kita sedang di dalam kutuk. Kutuk yang bagaimana yang akan terjadi? Dengar baik-baik, tiga hal ini mendatangkan kutuk, bukan hanya dosa yang lain. Tapi dosa ini pun sangat penting. Tiga hal ini mendatangkan sebuah hukuman yang berat buat setiap kita, atau teguran Tuhan yang berat dalam diri kita. Yang pertama adalah
Di ayat yang ke-6 hukumannya atau tegurannya atau kutuknya itu akan terjadi. Ya seperti semak bulus di padang belantara. Ya tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Yang pertama ialah ya seperti semak bulus di padang belantara. Artinya kering, kerontang. Bagaimana semak bulus di padang gurun. Yang lama-lama akan kering, dan semakin kering. Lalu maaf, endingnya adalah mati. Kalau saudara kering-kering air itu habis, maka akan mati. Sama seperti hidup kita, ketika kita melakukan apa yang tidak Tuhan sukai, kita melakukan 3 hal tadi. Kita mengandalkan manusia kita, mengandalkan kekuatannya sendiri, hati kita menjauh daripada Tuhan. Kita sedang hidup di dalam kutuk. Kutuknya adalah ketika hidup saudara akan kering kerontang. Hidup saudara akan tidak datangnya keadaan baik, Alkitab bilang. Tidak ada yang baik dalam kehidupan saudara, dalam keluarga saudara, dalam bisnis saudara, dalam kesehatan saudara. Tidak akan datangnya keadaan baik. Semuanya kering, kerontang, atau mati. Lalu yang ketiga di sini dikatakan bahwa ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Artinya apa? Apapun yang dikerjakan itu tidak akan menghasilkan, karena saudara sedang mengerjakan di tanah yang hangus, di tanah yang asin, dan tidak ada penduduk. Artinya semua yang saudara kerjakan itu sia-sia, tidak akan ada hasilnya, tidak akan ada buahnya. Dan yang ketiga adalah hidup saudara benar-benar sepi. Karena apa? Tinggal di tempat yang tidak ada berpenduduk. Artinya hidup saudara akan penuh kekosongan, sepi. Kerjaan saudara akan kosong, tidak menghasilkan apa-apa. Ini kutuk yang mendatangi kita ketika kita melakukan 3 hal tadi. Ketika kita mulai mengandalkan manusia lebih daripada Tuhan. Ketika kita mulai mengandalkan kekuatan kita lebih daripada Tuhan. Ketika kita mulai hati kita tidak rindu akan perkara rohani, tidak rindu akan pribadi Tuhan, maka kutuk ini akan datang ke dalam hidup kita. Teguran ini akan datang dalam hidup kita. Hukuman ini akan datang dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita melakukan apa yang tidak Tuhan sukai. Tetapi kebalikannya, hari ini contoh yang kedua adalah saudara akan diberkati. Apa yang membuat saudara diberkati? Orang yang mengandalkan Tuhan. Di ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dengar baik-baik. Arti mengandalkan Tuhan itu apa? Melibatkan Tuhan. Menaruh Tuhan menjadi yang utama, yang pertama, dan yang terutama. Arti mengandalkan Tuhan, menjadikan Tuhan itu senter, pusat segalanya. Dan saudara, aku tidak bisa hidup, aku tidak bisa melakukan apapun tanpa Tuhan. Itu arti orang yang mengandalkan Tuhan. Dan saudara, ketika saudara mengandalkan Tuhan, saudara sedang hidup di dalam zona berkat, zona kasih karunia, zona anugerah Allah, zona berkat Tuhan. Dan di sini dikatakan di ayat yang 8, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Di tepi air yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air. Yang tidak akan mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Yang tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya apa? Ketika saudara menjadikan Tuhan yang terutama. Ketika saudara menjadikan Tuhan menjadi yang pertama. Saudara membuat Tuhan menjadi pusat senter kehidupan saudara. Saudara sedang seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon yang selalu hijau, pohon yang selalu sehat, pohon yang akar-akarnya suplai air itu berlimpah.
Ketika saudara mengandalkan Tuhan, hidup saudara seperti pohon yang di tepi aliran air. Tuhan Yesus itu air dan kehidupan. Ketika saudara menempatkan Tuhan di dalam hidup saudara sebagai center, maka kehidupan itu akan mengalir. Suplai hidup itu akan mengalir. Hidup saudara, apapun yang saudara kerjakan sedang dialiri air dengan kehidupan. Apapun yang saudara ada di dalam hidup saudara sedang dialiri aliran air kehidupan, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Itu sumber hidup, dialah sumber segalanya. Dia ketika saudara jauh dari dia, saudara mati. Tetapi ketika saudara dekat dengan Tuhan, saudara hidup, saudara tinggal di pusat kehidupan. Dan apapun yang saudara kerjakan akan hidup. Firman Tuhan dikatakan gini, yang akan menghasilkan buahnya. Yang mengalami datangnya, yang merambatkan akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan tidak khawatir di tahun kering, ia tidak akan berhenti menghasilkan buah. Di tengah situasi yang paceklik, di tengah situasi yang tidak mendukung, seperti sekarang ini, situasi mungkin keadaannya sepi, keadaannya tidak baik, semua kering, tapi dengar baik-baik, kalau engkau menaruh Tuhan menjadi pusatmu, engkau menjadikan Tuhan yang terutama, engkau sedang hidup di dalam berkat, berkat yang bagian berkat yang hidup, berkat yang mengalirkan kehidupan di dalam hidup saudara. Dan percayalah, saudara akan tetap berbuah. Usaha saudara, rumah tangga, kehidupan saudara, semua akan tetap berbuah. Di tengah keadaan yang kering kerontang, di tengah keadaan situasi yang tidak baik, saudara akan tetap berbuah. Ada hasil yang saudara bisa makan. Hubungan saudara dengan Tuhan, hubungan saudara dengan pribadi Yesus, itu akan membuat saudara hidup dan saudara bisa berbuah. Pohon kehidupan saudara artinya pohon hidup saudara akan dialiri air dan kehidupan dan tetap hidup dan tetap akan berbuah. Hari ini jangan jauh dari Tuhan. Tuhan itu pusat, Tuhan itu inti dari kehidupan. Ketika saudara jauh, saudara mati. Tapi ketika saudara dekat, saudara akan dialiri hari kehidupan. Dan hidup saudara dalam berkat Tuhan. Saya tutup dengan satu kesaksian. Saya ada satu kenalan klien saya. Orang ini memang dari muda, dia sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dia pelayanan hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan saudara dengar baik-baik. Di kehidupannya, dia dimanapun dia ditempatkan, di kerjaannya, yang dulunya kerjaannya bermasalah, akhirnya kerjaannya lancar dan diberkati. Dimanapun dia bekerja, dia menjadi seperti Yusuf. Dimanapun dia bekerja, tempat itu diberkati dan berhasil. Bahkan dia, dimanapun dia ditempatkan, dulunya perusahaan itu kecil menjadi besar. Dan hidup orang ini benar-benar ada buat dia. Ketika berumah tangga, keluarganya diberkati. Hidupnya diberkati. Semuanya menjadi luar biasa. Karena apa? Orang ini, klien saya ini dari muda, dari dia masih remaja, dia sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dia melibatkan Tuhan, menaruh Tuhan menjadi yang utama. Saudara, dengar baik-baik firman Tuhan ini. Jadikan Tuhan sumbermu, utama dalam hidupmu. Maka dia akan mengalirkan kehidupan itu di dalam hidupmu. Dan engkau, seisi keluargamu, seisi pekerjaanmu, semuanya akan dialiri kehidupan dan kau akan berbuah dan diberkati. Tuhan Yesus memberkati.